Halo everyone, pada saat ini saya akan memaparkan tugas epidemiologi klinik tentang epidemiologi infeksi saluran kemih terkait kateter. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Maita Olivia Tempia, kelas A dengan NIM 2070423. Mari kita masuk pada pendahuluan. Infeksi saluran kemih atau ISK merupakan komplikasi yang sering terjadi pada pasien yang menggunakan kateter saluran kemih. Infeksi ini dapat menyebabkan morbiditas yang signifikan, peningkatan biaya perawatan, dan bahkan kematian. Paper ini sendiri bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis penelitian terkini tentang prevalensi ISK serta implikasi dari infeksi saluran kemih, termasuk pada pembahasan. Studi epidemiologi menunjukkan bahwa penggunaan kateter saluran kemih merupakan faktor risiko utama dalam terjadinya infeksi saluran kemih. Prevalensi ISK pada pasien yang menggunakan kateter lebih tinggi dibandingkan dengan pasien tanpa kateter. Menurut Greiner dan kawan-kawan, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap infeksi saluran kemih terkait dengan infeksi darah adalah lama penggunaan kateter dan jenis kateter yang digunakan. Selain itu, tinjauan sistematis yang dilakukan Fasukba dan kawan-kawan menunjukkan bahwa ICU adalah lingkungan yang rentan terhadap ISK terkait kateter. Infeksi saluran kemih yang terkait dengan penggunaan kateter yang disebabkan oleh bakteri seperti Escherichia coli atau E. coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, dan Staphylococcus aureus. Faktor risiko infeksi saluran kemih pada pengguna kateter yang pertama adalah lamanya penggunaan kateter, kemudian teknik penggunaan kateter yang tidak steril, pemilihan kateter yang tidak tepat, dan penggunaan kateter yang berulang. Sedangkan faktor risiko tambahannya yaitu usia lanjut, jenis kelamin wanita, dan penyakit kronis seperti diabetes. Infeksi saluran kemih yang terkait dengan penggunaan kateter memiliki dampak ekonomi yang signifikan di dalam sistem perawatan kesehatan. Menurut studi yang dilakukan oleh Tambiah dan kawan-kawan menunjukkan bahwa biaya langsung terkait dengan ISK kateter memberikan dampak ekonomi yang besar, termasuk biaya perawatan, pengobatan, dan penggunaan sumber daya kesehatan lainnya. Selain itu, meta-analisis yang dilakukan oleh Zimlichman dan kawan-kawan pada tahun 2013 menemukan bahwa infeksi yang terkait dengan perawatan kesehatan secara keseluruhan memiliki dampak finansial yang signifikan, termasuk biaya jangka pendek dan jangka panjang, serta penggunaan sumber daya kesehatan yang lebih intensif. Berikut ini adalah upaya pencegahan dan pengendalian. Yang pertama, pemilihan kateter yang tepat. Kemudian teknik pemasangan yang aseptik, penggunaan kateter yang lebih selektif, kepatuhan terhadap kebersihan tangan, penggunaan bahan pelumas steril, pemantauan dan pelepasan kateter yang tepat, juga dapat membantu mengurangi risiko infeksi saluran kemih. Kita masuk pada penutup, yaitu kesimpulan. Pencegahan dan pengendalian infeksi saluran kemih sangat penting melalui pemilihan dan penggunaan kateter yang tepat, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan pedoman yang ada. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang epidemiologi infeksi saluran kemih, diharapkan dapat meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan yang efektif terhadap infeksi ini. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan di kalangan tenaga medis dan profesional kesehatan tentang risiko dan konsekuensi penggunaan kateter saluran kemih juga penting dalam mengurangi insiden infeksi saluran kemih terkait dengan kateter. Sekian materi epidemiologi infeksi saluran kemih terkait kateter dari saya. Thank you for watching.